Biar kita boleh berjalan dalam kehendak Tuhan dan kasih karunia Allah yang luar biasa. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Saya tadi sempat berpikir hari ini cuacanya agak hujan nih. Atau tadi hujan apa nggak saudara kesini? Udah nggak ya saudara, tadi pagi aja ya. Wah kalau hujan nih bisa yang datang, yang beribadah nih kurang nih gitu ya. Karena biasanya begitu saudara ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan cuaca yang cerah. Sehingga kita bisa datang ke tempat ini. Sekali kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Hal-hal seperti inilah kita patut syukuri saudara. Kadang-kadang kita lupa ya. Kita lupa hal-hal kecil yang sudah Tuhan perbuat. Kita bilang biasa aja lah gitu ya. Biasalah gini-gini. Tapi ternyata Tuhan berikan terbaik buat kita. Kalau saya tadi lihat di ramalan cuaca saudara, ramalan cuaca hari ini hujan sampai nanti sore saudara ya. Tapi ternyata Tuhan berikan cuaca yang cerah buat kita bisa beribadah. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Saya percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Dan kita selalu perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar selama 4 bulan ini tentang who is Jesus. Siapa Yesus dalam kehidupan kita. Yesus sendiri mengungkapkan dirinya kepada banyak orang pada masa itu saudara ya. Ke tengah-tengah orang-orang yang menghujat dia. Ke tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Termasuk kepada murid-muridnya yang mengikuti dia. Sehingga semuanya terheran-heran akan perbuatan kuasa nama Tuhan Yesus. Siapa dia? Gitu ya. Siapa dia sesungguhnya? Apa dia benar Tuhan? Kok kalau manusia kenapa bisa buat begini-begini? Hal-hal yang ajaib, gitu. Hal yang luar biasa. Yang hanya Tuhan bisa buat. Tetapi buat orang Farisi, orang ahli Taurat, orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan. Selalu berusaha untuk mencari kesalahan dari Tuhan. Tapi mereka tidak menemukannya. Dan mereka membuat segala sesuatu untuk memfitnah nama Tuhan, menjelek-jelekan nama Tuhan, saudara. Tetapi orang-orang percaya, murid-murid Yesus, mereka mengalami, mereka menyaksikan dan mereka menerima mujizat, berkat, kesembuhan, perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat mereka. Dari sini kita pun bisa belajar, saudara. Kalau hati kita terbuka, pikiran kita terbuka akan Kristus, akan firman-Nya, maka tidak dapat disangkali saudara pun pasti akan menerima karya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita menolak, gak percaya, gak mungkin, ya itu kan tidak terjadi apa-apa saudara. Sama seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka tidak melihat apa, mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi yang percaya, yang menerima. Bahkan orang-orang yang dulunya katanya orang-orang Nazaret saudara ya. Yang tempat Yesus dibesarkan. Karena melihat Yesus bertumbuh seperti apa. Dari anak tukang kayu. Mereka gak percaya Yesus. Gak percaya. Mereka tidak mengalami mujizat Tuhan. Tetapi yang percaya kepada Yesus. Yang percaya beriman kepada Yesus. Akan melihat dan merasakan dan menerima perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan bulan ini kita belajar soal wonderful of Jesus, saudara. Betapa luar biasanya Yesus itu dalam kehidupan kita semua, saudara. Dan ini ditujukan ya kepada khususnya murid-muridnya, saudara. Ya, kalau wonderful of Jesus ini kita lihat dari perjalanan pelayanan Yesus, ya. Setelah Yesus berkhotbah, ya, diikuti oleh banyak orang yang mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Tidak hanya 100 orang, tidak hanya 200, ya. Kalau di sini full semua 1.600-an saudara ya. Nggak cuma hanya 1.600 saja, tapi 5.000 orang laki-laki. Itu pun baru laki-laki saudara. Ya, yang perempuan belum terhitung, yang anak-anak belum terhitung juga. Kalau dihitung itu mungkin bisa 10 ribuan saudara yang datang saat itu. Mendengarkan pengajaran Yesus, mendengarkan khotbah Yesus saudara. Dan setelah mereka mendengarkan khotbah dan pengajaran Yesus, murid-murid berkata, Tuhan sudah sore, udah mau mulai malam nih, menjelang malam gitu ya. Karena kalau kita lihat belajar dari yang minggu lalu,
Ada waktu yang sudah menjelang malam, jaga malam pertama, jaga malam kedua, jaga malam ketiga, jaga malam keempat, saudara ya. Sudah menjelang malam nih, Tuhan udah suruh mereka pulang aja. Nanti mereka susah, mau dapat makanan susah. Tuhan bilang, jangan, jangan, jangan suruh mereka pulang. Adakah makanan dari apa? Makanan buat mereka? Nggak ada makanan buat mereka. Tapi salah satu muridnya Andreas berkata, ada seorang anak yang menyerahkan makanannya buat kita katanya. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita berjalan bersama dengan dunia, ya, pakai cara pikir logika dunia, 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. Apa itu saudara ya? Nggak masuk akal. Kita berjalan dengan Tuhan, kita mencoba berpikir dengan caranya Tuhan, tapi pakai cara logika manusia, seringkali nggak masuk. Kita berkata 5 tambah 2 cuma 7 gitu saudara ya. Tapi buat Tuhan 5 tambah 2, 5 roti dan 2 ikan ternyata bisa dibagi ke 5.000 orang, bahkan lebih dari itu untuk mereka makan. Nah sekarang kita kadang-kadang manusia seperti itu saudara. Mencoba memikirkan Tuhan, cara berpikir Tuhan dengan cara pikir manusia. Logika manusia nggak nyampe saudara. Cara berpikir kita nggak sampai ke situ saudara. Tapi justru waktu kita berjalan, berserah, percaya kepada Yesus, yang nggak nyampe ini dalam pikiran kita, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang buat kita mujizat ini nggak masuk akal, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita berjalan dengan logikanya Allah, bukan logikanya manusia, saudara. Nah ini yang sudah Tuhan Yesus lakukan, dia sudah beri makan 5.000 orang laki-laki saat itu, bahkan lebih untuk wanita dan anak-anak. Setelah itu apa? Setelah itu, oke, silakan pulang, saudara. Ternyata Tuhan Yesus tidak hanya menjadikan firman, tidak hanya menjadikan pengajaran buat para pendengarnya, buat para pengikutnya, buat para murid-muridnya. Tapi Yesus juga memberi makan secara fisik kepada mereka. Tuhan Yesus tahu kebutuhan semua orang. Lagi lapar, ya udah kasih firman aja gitu ya, kasih pengajaran aja. Enggak cuma itu saudara. Tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban buat mereka. Memberi mereka yang lapar secara fisik dengan makanan jasmani buat mereka. Itu yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia selalu perhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah akan membiarkan kita, saudara. Ya, dia selalu peduli dalam kehidupan kita. Lalu kita juga belajar soal setelah Yesus menyuruh orang-orang itu pulang, Yesus pun menyuruh para murid-muridnya pergi ke seberang danau, ke Betsaida, saudara. Lewati danau. Lalu Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus nggak ngapa-ngapain, saudara. Tuhan Yesus nggak ikut mereka. Tapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Dari sejak orang-orang itu disuruh pulang, para murid pergi, Yesus pergilah ke bukit untuk berdoa, saudara. Berdoa. Kalau saudara baca firman Tuhannya, Tuhan Yesus pergi berdoa dari jam berapa sampai jam berapa, saudara? Dari jam 6 sampai jam 3 subuh, saudara ya. Bayangin, 9 jam, men. Doa ngapain aja tuh, Pak, gitu ya. Saya doa aja 1 jam aja udah kelengar gitu kan. Saya doa 1 jam aja udah gak betah. Ini kok sampai 9 jam. Tuhan Yesus ngapain? Jangan cuma 9 jam, saudara. 40 hari 40 malam Yesus berdoa puasa pun sanggup, saudara. Jadi jangan berpikir, ngapain aja tuh Tuhan Yesus berdoa 9 jam. Saudara, waktu Tuhan Yesus berdoa, di situ dia selalu mengajak kita untuk selalu terhubung dengan Allah Bapa di sorga. Gak pernah lepas kontak dia dengan Tuhan. Selalu bicara dengan Bapa di surga. Selalu ngobrol dengan Bapa di surga. Itu yang Tuhan Yesus ingin ajarin buat kita juga. Jangan sampai kita bilang, bosan ngobrol terus sama Tuhan. Bosan kita berdoa terus sama Tuhan. Kan kita punya kesenangan, kan kita punya hobi, kan kita punya kegiatan yang lain. Ngapain terus ngomong waktu untuk doa. Tapi Tuhan Yesus 9 jam itu berdoa. Lalu saudara pikir, berdoanya gimana, Pak?
Berdoa di kamar, tutup kunci, pintu kunci, pintu. Ya saudara ya. Enggak, saudara berdoa di mana? Tuhan Yesus berdoa di mana? Di bukit. Apakah dalam posisi berlutut, bersujud? Nggak tahu saudara. Mungkin dia bersujud, berlutut, mungkin bisa. Mungkin jika sambil jalan-jalan di bukit itu ngobrol sama Tuhan, bisa. Karena begitu juga waktu Adam ngobrol sama Tuhan. Dia ngobrol sama Tuhan waktu di Taman Eden sambil jalan-jalan ngobrol sama Tuhan, saudara. Jadi kalau doa itu jangan batasi bagaimana cara kita berdoa. Oh harus sujud, harus di kamar, tutup pintu, kunci pintu, nggak boleh yang tahu. Memang bisa jadi seperti itu juga. Tapi dimanapun, kesempatan, kapanpun saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti saudara yang punya pasangan di sini, ngobrol dengan pasanganmu, perlu sambil berlutut, ngobrolnya gitu ya, sambil berhadapan-hadapan gitu kan, enggak saudara, ngobrol, santai. Apa aja bisa ngobrolin. Ya. Saya juga begitu saudara. Ya, saya nggak harus berdoa di kamar. Saya seringkali doanya waktu saya nyetir mobil, saudara. Waktu saya berkendaraan, saya ngobrol sama Tuhan. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya tukar pikiran dengan Tuhan. Tuhan kalau begini-gini gimana Tuhan? Gini-gini gimana Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bisa jawab saya dengan hikmat pengertian yang tidak pernah timbul sebelumnya. Kadang-kadang pernah timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya yang saya sendiri juga nggak tahu. Waktu saya tanya Tuhan, ini tentang ini gimana? Pernah suatu saat saya bertanya, Tuhan enaknya Tuhan, kalau di dunia ini nggak perlu pakai duit Tuhan. Ya, nggak perlu apa-apa pakai uang, semuanya ada, semua tersedia. Ya. Lalu Tuhan berikan saya pernyataan-pernyataan yang timbul dalam pikiran ini seperti Tuhan langsung menjawab saya. Saya waktu ngobrol seperti saya berkomunikasi dengan seseorang saudara. Dan di situ seperti pikiran saya diberikan pencerahan, pemahaman oleh Tuhan sendiri. Wow, luar biasa saudara. Itulah kalau kita berdoa sama Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Segala hal bisa saudara percakapkan, bincangkan dengan Tuhan. Jangan di kotak-kotak, oh yang suci-suci aja deh. Yang penting-penting aja deh. Tentang pelayanan, tentang gereja, atau permohonan-permohonan aja deh. Yang kita ngomong sama Tuhan, tapi yang lainnya nggak usah. Hal-hal sedetail apapun, masalah hidupmu yang kecil apapun, saudara bisa bawa kepada Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Ya saudara, jadi berdoa itu kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan tentang itu saudara, untuk selalu berdoa setiap saat. Bahkan dalam doa-doa pun ya kita bisa memerangi segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si jahat ya yang mencoba meneror kita, mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita ya sehingga kita tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Kita bisa lakukan lewat doa peperangan saudara. Ya. Jadi di situ banyak hal yang Tuhan ajarkan. Selain doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, ada banyak hal doa-doa yang Tuhan Yesus juga ajarkan buat kita semua. Dan minggu lalu kita belajar juga tentang Yesus melihat. Ya. Di atas bukit Yesus berdoa. Ternyata murid-muridnya saat itu juga sedang pergi ke seberang dari sejak Yesus suruh dia pergi. Gitu ya, suruh mereka pergi. Ke danau mereka naik perahu. Dari sekitar jam 6-an itulah. Mereka naik perahu, seharusnya sudah sampai di Betsaida di seberang. Ya, nggak tahu lah kalau saudara mendayung saudara ya. Tapi ternyata dalam perjalanan itu mereka mengalami angin sakal. Badai gelombang datang. Air danau yang biasanya tenang-tenang aja, tiba-tiba bergelora, bergelombang tinggi. Ya, mungkin bisa 4, 5, 6 meter tingginya saudara. Dan itu membuat mereka menakutkan sekali situasinya saudara. Mereka nggak pakai mesin speed saudara, ya, tapi mereka ngedayung pakai kekuatan tenaga mereka sendiri. Ya,
Sudah sekitar dari jam 6 sampai sekitar jam 3-an saudara. Itu kurang lebih 8-9 jam saudara ya. Bayangin orang mendayung begitu capek gak saudara? Siapa di sini pernah mendayung saudara? Rasanya pasti capek kan? Nggak usah rasanya, pasti capek sekali itu mendayung. Nggak baju-baju, nggak budur. Cuma buat bertahan supaya nggak tenggelam. Luar biasa saudara. Tuhan Yesus lihat. Mungkin dari jauh gimana lihatnya ya Pak ya? Kan itu berapa kilometer dari pinggiran tepi danau. Ya, apalagi dari atas bukit. Tapi ternyata Tuhan bisa melihat dari kejauhan sekalipun dengan penglihatan ilahinya. Apakah dia punya mata sinar X saudara ya? Bisa jauh sana lihat gitu ya, nembus. Kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas dikatakan Yesus melihat keadaan mereka. Apa yang mereka alami. Yesus tahu apa yang mereka alami. Ya, seringkali kita pun seperti itu, pikir Yesus nggak lihat lah. Ya, Yesus nggak tahu lah apa yang kita alami. Tapi di situ Yesus melihat mereka. Nah, hari ini kita belajar kembali firman Tuhan-nya. Kita buka Markus 6 ayat 45 sampai dengan 50. Saudara. Kita buka itu dulu ya. Markus 6 ayat 45 sampai dengan 50. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Gitu, ya. Jadi kalau saudara lihat ceritanya ada penggambaran sedikit saudara ya. Murid-murid udah kepayahan mendayung. Tuhan Yesus melihat dari kejauhan. Tuhan Yesus punya penglihatan ilahi saudara. Dan Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dari arah belakang. Kalau ini perahu dayung sudah nggak maju-maju saudara ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus dari belakang muncul saudara ya. Nah itu buat mereka kaget saudara. Angin gelombang tinggi-tinggi. Tiba-tiba ada sosok bayangan siapa ini gitu ya. Ada orang kok jalan di atas air. Ini bukan orang nih. Mana ada orang bisa jalan di atas air. Pasti hantu ini. Atau monster apa itu saudara ya. Lalu mereka ketakutan. Sudah panik, ketakutan karena gelombang tinggi, angin badai sakal, saudara. Ditambah muncul satu sosok ya, yang mereka nggak tahu siapa itu, mengagetkan mereka. Mereka langsung teriak, itu hantu, gitu saudara. Menakutkan mereka. Ya. Nah ini yang terjadi pada murid-muridnya. Coba kita bandingkan ya. Dari firman Tuhan di Matius 14 ayat 24 dan 25. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan terombang-ambing di tengah danau. Kira-kira jarak perahu dari tepi danau itu 5-6 kilometer. Dari mana Pak tahunya? Itu ada di Yohanes 6 ayat 19. Saudara bisa lihat dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Di situ tulis 5-6 kilometer saudara. Nah di situ Yesus waktu sudah melihat. Dia turun dari bukit sehabis berdoa. Lalu mulailah dia berjalan di atas air sejauh 5-6 kilometer. Luar biasa saudara ya. Saya nggak tahu
caranya Yesus berjalan, ya, tapi cepat sekali pasti di jalan, saudara ya. Dalam 5-6 kilometer itu dalam beberapa saat sudah sampai di belakangnya perahu murid-murid, bahkan sudah mau menyusul para murid-murid tersebut, ya, sudah sampai ke pinggir di sampingnya, lewat samping, saudara. Karena dikatakan apa? Mereka sudah habis berdoa, ia hendak melewati mereka, mau lewati, saudara. Luar biasa Tuhan Yesus itu, saudara, yang kuasanya, mujizatnya terjadi dalam kehidupan para murid-murid dan disaksikan oleh ke-12 muridnya saat itu, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah ada saat-saat dalam hidup kita, hidup saudara semua di tempat ini, ya, seperti kita merasa dalam posisinya para murid-murid ini, saudara, di dalam perahu yang terombang-ambing di tengah-tengah danau, di tengah malam yang gelap, pekat, nggak ada sinar lampu sama sekali, dan di situ belum ada lampu saat itu. Bahkan kalau pakai bawa obor pasti padam, saudara. Ya kenapa? Kecipratan air, saudara. Kena hujan badai, saudara. Ya kena angin pasti langsung padam. Gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar bulan dan bintang-bintang yang ada saat itu. Jadi benar-benar gelap, nggak kelihatan siapa-siapa. Dan di situ di tengah-tengah danau malam yang mencekam, saudara ya. Gelombang laut, gelombang danau yang tinggi sekali, yang bisa membuat mereka terbalik semua dari perahu tersebut dan bisa membuat mereka tenggelam di situ, saudara. Ya, angin sakal datang, anginnya kencang berembus, ya, melawan arah mereka. Mereka harus ke sana, tiba-tiba angin datang. Bukannya mempermudah mereka, tapi malah menghambat. Nggak bisa maju-maju, saudara. Saya nggak tahu saudara pada ngalami seperti ini nggak, saudara? Saya pernah ngalamin, saudara ya. Saya pernah ngalamin bukan di tengah danau, saudara. Tapi saya ngalamin di tengah-tengah sungai Kapuas, saudara ya. Jadi itu luar biasa ceritanya. Saya waktu itu masih kerja di sebuah pabrik karet di seberang sana, saudara. Di daerah Ambawang sana. Jadi buat saya lebih mudah kalau saya nyebrang lewat sungai daripada saya harus lewat darat, putar. Jalannya lebih jauh dan lebih jelek saat itu karena jalannya tidak semulus sekarang, saudara ya. Kalau saudara lewat desa Kapur sekarang sudah bagus. Tapi sekarang, dulu saudara waktu saya jalan itu susah banget. Jadi saya lebih baik pikir, ya sudah saya pergi lewat sungai, saya taruh mobil saya di pinggir sungai, terus lalu saya nyebrang dengan perahu dari perusahaan, saudara. Perahunya bukan perahu dayung, saudara ya. Kalau dulu dayung, saudara, sekarang udah pakai motor speed, saudara ya. Jadi sudah sampai sana seberang, saya bisa kerja sepanjang hari. Nah, suatu hari saat semua karyawan sudah pada pulang, saya belum pulang, saudara. Saya masih di situ, ya. Karyawan pulang tuh sekitar jam 4-an, saudara. Dan saya pulang sekitar jam 5 lewat, saudara. Saya pulang itu cuacanya udah mulai gelap, saudara ya. Udah mulai mendung-mendung, awan menutupi matahari yang ada, saudara. Udah pokoknya di sela-sela saya jalan ke pinggir pantai itu, angin udah mulai kencang, saudara. Wah, udah tunggu nih perahunya, perahu speed udah tunggu di pinggir. Saya bilang, udah aman, cepet sampai di seberang, saudara. Saya naik perahu speed itu bersama satu bapak operator dari perahu speed itu, saudara. Dan di jalan, jalan semua berjalan dengan baik. Terus jalan. Angin kencang, saudara. Jadi kalau angin kencang itu, ya, kita nggak bisa lawan gelombang, saudara. Kita harus jalannya minggir-minggir gini, saudara, minggir-minggir. Ya, lama-lama sampai ke tepi sana. Tapi waktu sudah sampai di tengah, tiba-tiba motor itu mati, saudara, di tengah sungai, saudara ya. Jadi saya dan bapak itu terombang-ambing di sungai Kapuas yang mulai bergelombang, saudara. Udah mulai goyang-goyang, apalagi kalau saudara lihat kapal tongkang lewat, kapal-kapal yang besar lewat. Kami makin bergoyang-goyang, saudara. Aduh, saya nggak tahu dan nasib saya gimana. Saya waktu itu pikir, aduh jangan sampai nanti besok hari ditemukan berita ada 2 orang mayat ditemukan di tengah sungai Kapuas, saudara. Lalu saya juga teringat, pas saat itu baru-baru itu ditemukan seekor buaya, saudara.
di Sungai Kapuas. Dan buaya itu ditangkap di perusahaan kami, saudara. Dimasukkan dalam satu bak, saudara. Mau diberikan kepada yang berwenang, saudara. Waduh, jangan sampai nanti tenggelam, dimakan buaya lagi. Aduh, gimana nasibnya dah. Udah pusing, saudara. Bapak itu berusaha dayung-dayung. Bukannya dayungnya ini malah hanyut, saudara. Aduh, udahlah. Saya kata hanya bisa pasrah, Tuhan. Kok kejadian seperti di Danau Galilea itu para murid-murid saya juga alami, Tuhan. Saya bilang gitu ya. Tapi puji Tuhan, lama-kelamaan dan perahu yang saya tumpang itu makin lama makin ke tepi, saudara. Waktu mulai ke tepi itu Bapak itu mulai terjun. Udah, akhirnya sampai ke tepi, dicoba lagi mesinnya, dicoba lagi. Oh ternyata adanya businya yang rusak, perlu dibersihin lagi, dibersihin, akhirnya dimasukkan lagi, nyala, saudara. Puji Tuhan, akhirnya saya sampai ke seberang dengan selamat, walaupun basah kuyup, saudara ya. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya juga pernah mengalami di tengah-tengah gelombang, walaupun tidak separah para murid-murid saat itu. Nah angin sakal yang datang menyerang, menerpa mereka, saudara. Itu gelombangnya 3, 5, 6 meter tingginya, saudara. Itu bicara tentang apa sih? Ya, itu bicara tentang segala sesuatu yang membuat langkah hidup kita terasa begitu berat, saudara. Ya, terasa begitu berat. Sudah berusaha, sudah kerja mati-matian, maksimal. Ya, kerja nggak cuma 8 jam sehari loh Pak. Tapi saya kerja 10 jam setiap hari. Bahkan pagi-pagi subuh saya sudah harus bangun. Siapin semua pekerjaan-pekerjaan saya, usaha saya tersebut. Sampai malam. Tapi kok keuangan keluarga saya ini stuck ya. Nggak nambah, kurang juga iya. Nggak balik modal, malah saya harus nombokin lagi. Seharusnya saya bisa tambah modal lagi, tambah lagi, berkembang lagi. Kok nggak jalan-jalan ya? Nggak berkembang ya. Bisa juga bicara soal segala macam hubungan-hubungan yang sudah kita berusaha untuk perbaiki dengan keluarga, dengan suami, istri, anak-anak. Tapi seringkali terjadi kesalahpahaman. Kita bermaksud baik tapi selalu disalahartikan. Disalahpahami, saudara. Sehingga selalu cekcok. Nggak bisa akur. Saudara ya, saya capek nih bertahanin hubungan seperti ini. Pengen cerai aja lah. Putus aja lah. Untuk apa saya pertahanin seperti ini? Suami gak peduli. Istri gak peduli, semuanya. Masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Sudahlah, capek. Nah, angin sakal juga bisa bicara hal-hal yang menguras tenaga rohani kita. Emosional kita, saudara. Capek bukan karena fisik capek, bukan karena kurang istirahat, bukan karena kurang tidur, tapi terlalu banyak tekanan dalam kehidupan yang dialami, saudara. Sulit maju bukan karena malas, tapi karena ada beban yang menahan. Entah itu masalah dalam keluarga, terlalu banyak drama Pak dalam keluarga saya. Entah tiba-tiba mertua saya beginilah, begitulah. Istri saya begini, begitulah. Capek saya jalaninnya. Konflik di dalam pekerjaan. Bos sering maki-maki saya. Seringkali cari gara-gara buat saya. Nyala-nyalain saya. Bahkan kalau sudah ngomong yang jahat itu, segala macam kebun binatang keluar dari mulutnya untuk ngata-ngatain saya. Sama rekan-rekan kerja juga sama seperti itu. Saya kerja sampai hari ini bukan untuk apa-apa. Saya coba untuk bertahan. Walaupun hati ini sakit rasanya. Batin saya ini sakit. Tertekan. Gak pernah dihargai. Yang sudah saya buat. Yang sudah saya kerjakan. Dianggap gak ada artinya apa-apa. Tapi saya coba bertahan untuk pekerjaannya apa? Untuk keluarga saya.
Kalau saya kerja, keluarga saya makan apa? Mereka hidup dari mana? Anak-anak masih butuh uang pendidikan buat masa depan mereka. Tapi saya berusaha untuk bertahan di sini walaupun rasanya sakit. Seperti itu saudara, angin sakal itu. Ya. Situasi, keadaan nggak berubah. Ya. Penyakit, kok nggak sembuh-sembuh ya? Saya sudah bergumul penyakit ini loh. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Tuhan dia jawab, kenapa Tuhan orang itu disembuhkan, saya enggak Tuhan. Ya mungkin saya nggak tahu saudara, saya pernah ngalamin, bukan saya ngalamin, tapi istri saya pernah ngalamin saudara. Tiba-tiba divonis oleh dokter tentang sakit kanker. Buat kita seperti disambar geledek saudara di tengah hari bolong saudara ya. Berita yang kadang-kadang yang seringkali mengagetkan saya, kami hanya bisa diam. Apa ya? Mimpi kayak ini, ya. Tapi itu kenyataan. Ya. Orang-orang lain berusaha untuk mengertiin, memahami, simpati sama kita. Tapi mereka nggak ngalamin apa yang kita alamin. Mereka tidak tahu bagaimana rasa sakitnya sakit kanker itu, gitu, saudara ya. Mereka coba bisa bersimpati doang, tanya keadaannya, dan kita capek jelasinnya lagi berulang-ulang, saudara. Ya. Penyakit nggak kunjung-kunjung sembuh, sudah berobat ke dokter ke sana sini. Berapa banyak di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari setempat ini yang juga pernah merasa sedang berada di tengah badai kehidupan. Siapa pernah merasakannya, saudara? Kok dikit ya? Semuanya luar biasa ya, gitu ya. Ada siapa berapa banyak, saudara? Coba saya mau lihat. Jangan malu-malu, saudara. Kita akui di hadapan Tuhan. Saya juga pernah, saudara. Saya pernah merasakan. Yang namanya kekurangan uang pun pernah saya rasakan. Punya anak, nggak bisa kasih minum susu, juga pernah saya rasakan, saudara. Jangan pikir, oh pendeta gitu ya. Pasti aman-aman aja. Jangan pernah berpikir seperti itu. Saya dan istri pernah nangis untuk beri makan anak saya tuh minum susu, saudara. Nggak bisa. Tapi tiba-tiba Tuhan kirim mujizat. Ada orang yang nggak pernah kita duga, kirim susu dalam kaleng tersebut untuk bisa anak saya minum susu. Bukan orang-orang yang kita harapkan yang beri pertolongan kepada kita. Bahkan orang-orang yang nggak pernah kita duga bisa datang untuk memberi minuman susu itu buat anak saya, saudara. Tapi itu caranya Tuhan, saudara. Ya, kita semua pernah merasakan ada di tengah-tengah badai tersebut. Hari ini kita mau sama-sama belajar, saudara, dari peristiwa yang spektakuler ini yang Tuhan berikan, yang dituliskan oleh para murid-murid Tuhan, ya, dalam Alkitab, yang disaksikan dan dirasakan oleh mereka juga, saudara, ya, untuk kita bisa belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, kita sudah belajar di minggu lalu, saudara, bahwa Yesus hadir selalu dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak melihat Dia, saudara. Walaupun kita tidak melihat Dia, tapi ternyata Dia selalu hadir buat kita. Saat para murid-murid itu ada di malam yang gelap, gulita, di tengah danau yang dilanda dengan angin sakal yang bergelombang, badai bergelombang, saudara. Para murid-murid sudah berjam-jam mendayung dan sudah kepayahan, sudah kelelahan, sudah kecapean, saudara. Secara fisik mereka, ditambah lagi kejadian yang sebelumnya sudah bagi-bagi makanan untuk 5.000 orang. Rasanya kok alami seperti, aduh sudah capek pelayanan nih. Ada lagi masalah nih. Di tengah badai, nggak baju nggak bisa. Tinggal tunggu mati deh kayaknya nih. Tinggal tunggu terbalik di perahu kita nih. Terkadang kita pun begitu, saudara. Kita menghadapi pergumulan soal keluarga kita, pergumulan soal keuangan, pergumulan soal sakit penyakit, tekanan dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Satu masalah belum selesai,
datang lagi masalah berikutnya, mungkin bisa lebih berat lagi dari masalah yang pertama. Aduh. Rasanya mau teriak, aduh Tuhan, gitu loh. Ya. Mau minta tolong kepada siapa? Nggak ada yang bisa kita minta tolong, saudara. Jadi seringkali kita malah berkata di hati kita nih, Tuhan tuh lihat gak sih apa yang saya alamin? Tuhan lihat gak sih apa yang saya jalanin sekarang? Saya lagi susah nih Tuhan. Tuhan tahu gak ya? Tuhan kau di mana? Tapi saudara tahu, ya, waktu saat murid-murid tidak melihat Yesus, Yesus tetap melihat mereka. Markus 6 ayat 48 mencatat hal yang luar biasa, saudara. Ya, di situ dikatakan Yesus melihat mereka dari atas gunung saat mereka bersusah payah mendayung. Walau murid-murid tidak melihat Yesus, tapi yang penting Yesus melihat mereka, saudara. Itu yang penting. Iman kita sudah dijalankan bukan karena kita bisa melihat Yesus, tapi iman kita juga percaya bahwa Yesus melihat kita juga, saudara. Ketika kita merasa Tuhan tuh diam, Tuhan tuh gak berbuat apa-apa loh buat saya. Sebenarnya dia sedang memperhatikan kita, saudara. Dari jauh dan datang pada kita tepat pada waktunya. Mungkin ada di antara saudara-saudara di tempat ini yang sedang bergumul saat-saat ini. Nggak ada yang tahu. Setiap malam saudara menangis di hadapan Tuhan. Begitu banyak tetesan air mata yang sudah saudara keluarkan. Setiap malam betul bergumul. Dan tidak tahu kepastiannya apakah ada jawaban atau tidak. Nggak ada yang tahu masalah saya. Nggak ada yang bisa ngertiin beban berat yang saya harus pikul. Tapi hari ini saudara sadari, Tuhan Yesus melihat apa yang sedang engkau alami, saudaraku. Ya. Mungkin saudara sudah berdoa, saya sudah doa loh Pak, untuk suami saya, supaya dia bertobat, supaya dia tidak lagi main judi, tidak lagi selingkuh, tapi diulang lagi. Rasanya nggak sanggup untuk mempertahankan pernikahan ini. Nggak alami kemajuan, saya nggak melihat perubahan apa-apa dalam diri suami saya. Ya. Mungkin saudara juga berdoa, sedang bergumul soal sakit penyakit. Tuhan, kapan penyakit saya sembuh Tuhan. Kita pikir Tuhan diam. Tapi ternyata dia tidak pernah diam, saudara. Dia melihat apa yang kita alami. Dia mengerti apa yang terjadi di kehidupan kita. Dan dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Dan dia selalu pasti hadir untuk menolong kita. Coba kita buka di Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan saudara ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ada lagunya saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta.
takkan biarkan kakiku goyah, tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Penjagaku Allah yang setia. Ya saudara ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Yesus tidak pernah terlelap sekejap, tidak pernah tertidur sedetik. Dia selalu ada buat kita dan dia selalu memperhatikan kita dan dia selalu mengawasi hidup kita. Amin. Jangan ragukan itu saudara. Percaya. Tuhan melihat kita. Tuhan mengawasi kita. Karena sudah ada firman-Nya dan firman-Nya adalah ya dan amin saudara. Nah, hal yang kedua yang kita bisa belajar, kita masuk pada slide berikutnya. Para murid kemudian melihat ada sosok makhluk ya, sedang mereka berdayung kepayahan, sudah kecapean di tengah danau yang bergelombang tinggi, angin datang yang luar biasa. Tiba-tiba muncul ada satu makhluk, siapa gini gitu ya. Sudah capek di kita nih, sudah galau hati kita, sudah takut ya. Takut mau mati sebentar lagi. Tiba-tiba muncul satu sosok makhluk yang hendak melewati mereka. Tapi karena situasinya gelap, mereka melihatnya nggak jelas. Mereka terkejut, siapa tuh? Mereka berteriak karena ketakutan. Sambil berteriak, hantu, itu hantu. Dalam bahasa Yunani, hantu itu fantasma, saudara. Yaitu sesuatu yang supranatural dan menakutkan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya. Yesus meminta muridnya tetap tenang dan jangan takut. Sebab Yesus melihat mereka dengan jelas. Walaupun mereka tidak melihatnya secara jelas. Hal yang kedua yang kita bisa belajar di sini, Yesus datang untuk memberi ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita, saudara. Yesus datang untuk memberi ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Ketika badai kehidupan datang dalam kehidupan kita, mengacaukan hati dan pikiran kita, kita berharap Tuhan datang, langsung selesaikan masalah saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, masalah saya diberesin. Seringkali nggak seperti itu jawaban doanya saudara. Seringkali nggak seperti itu. Tetapi Yesus datang dalam kehidupan kita. Dia datang pertama-tama untuk apa? Menenangkan hati kita yang sedang kacau saudara. Menenangkan hati kita yang sedang kalut. Yang sedang bingung. Yang sedang stres, tertekan, nggak tahu berbuat apa lagi. Itu yang Tuhan ingin tenangkan terlebih dulu. Daripada ada masalah di sekitarnya. Daripada badai yang ada di sekitar mereka. Daripada gelombang-gelombang tinggi di sekitar mereka. Sebab dengan hanya hati yang tenang, kita bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas. Hanya dengan jiwa yang damai, kita bisa membedakan yang mana suara Tuhan dan yang mana suara ketakutan. Tapi kalau saudara enggak tenang, hatimu kalut, takut, gentar, stres. Yang saudara bingung, gimana ya? Aduh, suara Tuhan pun enggak bisa kedengaran suara. Ya, enggak bisa ngapa-ngapain, berdoa juga enggak bisa. Baca firman juga nggak bisa, saudara ya. Apalagi dengar suara Tuhan. Sudah jelas nggak bisa. Kenapa? Di pikiranmu, di matamu, di hatimu, yang besar itu masalahmu. Bukan Tuhan, saudara. Yang lebih besar dari masalah kita. Kita lupa seperti itu. Ya. Dengan pikiran yang tenang, di hadapan Tuhan, kita bisa menangkap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lain halnya kalau pikiran kita kacau. Mau cari solusi apa ya? Nggak tahu. Bingung, udah. Nggak tahu jalan keluarnya apalah. Ya, sudah nyerah saya. Rasanya juga pengen putus asa saya nih. Pengen mengakhiri hidup. Untuk apa saya hidup lagi?
Nggak ada gunanya. Nah itu saudara, yang pikiran seperti itu. Kenapa? Hatimu tidak tenang. Ketika panik mulai muncul memenuhi hati dan pikiran kita, bahkan kita melihat sesuatu yang benar itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Iyalah saudara, murid-murid Yesus ada di tengah danau, Yesus datang hampiri mereka, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Mereka berpikir itu hantu, saudara. Mereka mengira dia itu hantu, padahal itu Yesus yang datang menolong mereka. Ya. Masalahnya yang utama itu dalam diri kita sebenarnya. Bukan hanya badai yang ada di luar kita. Yang ada di sekitar kita. Masalah-masalah itu. Bukan itu utama. Tapi yang pertama-tama Tuhan ingin bereskan adalah badai yang ada di dalam hati kita, saudara. Badai apa yang sekarang ini berkecamuk di hatimu? Yang membuat engkau gak bisa berdoa. Yang membuat engkau gak bisa baca firman Tuhan. Beribadah juga jarang-jarang. Suka-suka gitu ya. Lagi kacau pikiran saya ini gak tenang. Berarti apa? Ada badai dalam hidup kita. Dan kita minta Tuhan selesaikan masalah kita di sekitar kita. Tapi kalau hatimu gak tenang, gak bisa percaya pada perbuatan-perbuatan Tuhan, susah saudara. Baru-baru ini saya mengalami suatu hal yang luar biasa saudara ya. Jadi ceritanya, bahkan kalau badai itu datang dalam hatimu saudara ya, gak bisa tenang saudara, tidur pun gak bisa tidur saudara. Nggak nyenyak tidurmu, bangun-bangun terus. Atau bahkan gak bisa tidur sama sekali. Itu terjadi ya, dalam kehidupan saya. Baru-baru ini saya tuh disurati dengan surat cinta dari Badan Pajak Daerah, saudara ya. Jadi kalau saudara tahu, ada pajak untuk negara, ada pajak untuk daerah. Nah, kami ini yang sedang berusaha di bagian catering atau food and beverage, saudara. Dan bagi saudara-saudara semua yang punya kafe, punya warung kopi, punya toko makanan, atau segala macam harus tahu juga. Karena yang seperti ini tidak hanya pajak penghasilanmu penghasilanmu dikenain pajak oleh negara, tapi ternyata ada pajak daerah. Dan itu juga baru saya tahu, saya diberikan surat cinta tersebut saudara, untuk bayar pajak. Kaget saya. Ya. Di situ ditulisnya, pokoknya udah kata-katanya menakutkan lah suratnya saudara ya. Kan kami sudah bangun usaha ini sekitar 2 tahunan saudara. Dan belum kami lakukan pajak daerah tersebut. Pajak daerah ini dipungut dari konsumen 10% untuk daerah, untuk pembangunan daerah saudara. Jadi kalau saudara-saudara makan di restoran, makan di kafe atau di mana, ada pajak 10%, itulah pajak daerahnya saudara. Ya. Nah itu saya belum pernah nyetor sama sekali saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya Tuhan. Ya, saya bawa perkara kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Istri saya lagi kalut saudara. Dengar peristiwa itu, kacau dia. Ya. Kenapa? Tempat dia bekerja, kantor dia bekerja, lagi sedang diperiksa pajak, saudara. Itu pajak negara yang periksa, itu saudara ya. Nah, tiba-tiba di kami disuratin juga. Wah, pikirannya kacau, saudara. Nggak bisa tidur dia. Nggak bisa tidur, kalut pikirannya. Tapi saya udah berserah itu sama Tuhan, saya percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan punya kuasa untuk mengatur segala sesuatunya. Biar orang yang kami temui ini nanti Tuhan bisa berbelas kasihan, saudara ya. Dan waktu saya sudah serahkan itu malamnya saya bisa tidur, saudara. Tapi istrinya nggak bisa tidur, saudara. Masih mikirin terus. Saya tidur, besokannya kami pergi ke sana. Ternyata benar, ya. Orang itu diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Yang seharusnya pajak yang berbulan-bulan itu namanya harus store, saudara. Orang itu bilang, Bapak dapat keringanan, saya kasih keringanan. Bayar aja yang bulan kemarin gitu loh. Waduh, puji Tuhan saya bilang. Tuhan berbuat sesuatu gitu ya. Yang bulan kemarin yang harus saya setor saudara semuanya. Lega saya saudara, udah tenang hatinya. Dari situ pun saya tahu Tuhan bisa menyelesaikan segala hal yang ada di luar. Asal kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Tetap tenang kepada Tuhan. Ya. Masalah yang utama bukan badai di luar,
tapi badai dalam hati kita. Karena itu Tuhan Yesus waktu datang, dia berkata, tenanglah, aku ini. Kalau dalam bahasa Yunani, ego eimi. Orang-orang yang dengar itu pasti tahu. Karena bukan manusia biasa yang boleh ngomong seperti itu. Hanya Tuhan sendiri yang ngomong seperti itu. Ego eimi, aku ini, aku ada di sini, aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku menemanimu, tenang, jangan panik, jangan takut. Tuhan datang bukan langsung menghentikan badai masalah yang ada, saudara. Tapi dia datang untuk mengubah suasana hati kita. Mengubah pikiran kita, pola pikir kita, emosi kita. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia menenangkan suasana hati dari para murid-muridnya yang sedang kacau saat itu. Sehingga akhirnya mereka bisa melihat Yesus dengan lebih jelas lagi, dengan benar. Mendengar suara Yesus dengan lebih jernih lagi. Dan ini membuat iman kita pun kalau kita tenang, iman kita bertambah kuat. Dan menghalau segala ketakutan-ketakutan yang muncul, yang mencoba menyerang kehidupan kita, saudara. Kedamaian dan ketenangan yang dari Yesus, itu tidak langsung menghilangkan badai seketika, saudara, sekejap. Enggak, saudara. Tapi kehadiran Yesus membuat kita tenang, damai, memberi kita kemampuan untuk bisa berdiri teguh di tengah-tengah badai. Yesaya 41 ayat 10 coba kita buka, saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di situ dikatakan, janganlah bimbang, jangan takut. Aku meneguhkan dan bahkan menolong engkau. Memegang engkau dengan tanganku, tangan kananku yang memberi kemenangan, saudara. Jadi kita belajar, saudara, hari ini. Kalau hatimu lagi kalut, bimbang, stres, pikiran penuh kacau, atau pikiran gimana sih Tuhan, nggak tahu jalan keluarnya apa, seperti benang kusut lah Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan, tenangkan hati saya. Berikan saya kedamaian. Tenangkan pikiran saya. Supaya saya tidak kalut, Tuhan. Dengan masalah-masalah yang saya hadapi saat ini. Yohanes 14 ayat 27, coba kita buka sama-sama. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau damai sejahtera dari Tuhan ada, memenuhi hati kita semua. Damai itulah yang memampukan kita berkata, Tuhan, Engkau tetap ada bagiku. Tuhan, Engkau tetap bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku, Tuhan. Tuhan, Engkau tetap pegang kendali atas seluruh kehidupanku. Kenapa? Ada damai dan ketenangan yang Tuhan berikan di hati kita. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Yang ketiga, apalagi kita bisa pelajari, saudara, slide berikutnya. Peristiwa Yesus berjalan di atas air ini menunjukkan keilahian sebagai anak Allah. Dia menunjukkan kuasanya dan otoritasnya atas segala problem dan masalah dan kekacauan dalam kehidupan kita, saudara. Yesus bukan berjalan di atas air yang tenang. Tenang, gak apa-apa gitu ya. Yesus juga bukan terbang di atas air seperti Superman, saudara. Bukan, itu lain cerita, saudara ya. Kalau Yesus terbang di atas air, udah bukan cerita Yesus, cerita Superman, saudara ya. Beda lagi. Yesus juga gak melayang-layang di atas gelombang air. Tapi dia berjalan
di atas gelombang yang tinggi. Dan dia tidak takut. Berjalan melewati angin badai yang ada, dia tidak gentar. Gelombang yang tinggi, dia jalan di atas, di bawah kakinya, saudara. Air, gelombang yang tinggi, badai, itu dalam budaya Yahudi itu bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang hal-hal yang paling ditakuti. Segala kekacauan, segala ketidakpastian, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, Yesus berjalan di atasnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada di bawah kuasa dan otoritas kendalinya Tuhan kita Yesus. Ia menunjukkan keilahiannya sebagai pencipta dan sebagai penguasa atau kurios, saudara. Bukan hanya sebagai penendang badai yang ada, tapi Tuhan berdaulat penuh di tengah badai. Yesus berjalan di atas air yang bergelombang tinggi, seolah-olah dia mau sampaikan kepada kita, tidak ada hal apapun yang dapat menguasai hidupmu yang tidak dapat aku kuasai. Sekali saya katakan, tidak ada hal yang menguasai hidupmu, apapun itu, saudara, yang tidak dapat Yesus kuasai. Semuanya ada di bawah kaki Yesus. Kuasa Yesus, otoritas Yesus. Tidak ada badai yang terlalu besar bagi Tuhan. Apa yang telah menguasai hidupmu, saudara? Apa yang telah membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau kacau pikiranmu, hidupmu kacau? Justru Tuhan ingin perlihatkan kepada kita semua hal yang paling luar biasa, yang paling tidak bisa kita kendalikan. Justru itu menjadi tempat pijakannya kaki Yesus. Hal yang tidak bisa kita kuasai, yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, itu menjadi dasar pijakannya kaki Yesus. Lantainya Yesus itu berjalan. Artinya apa? No problem with Jesus. Nggak ada masalah dengan Yesus. Kita sendiri yang bikin masalah, saudara. Kita jangan tuh terlalu besar. Aduh, susah ya. Masalah yang kita takutkan, itu ada di bawah kaki Yesus. Diagnosa dokter yang menakutkan, itu ada di bawah kaki Yesus. Krisis keluarga yang kita pikir nggak ada jalan keluar, itu ada di bawah kaki Yesus. Dan masa depanmu yang rasanya kok nggak ada kepastian ya Tuhan, itu pun ada di bawah kakinya Yesus, saudara. Yesus gak berdiri tepi danau. Ya. Lalu melihat para murid-murid tengah danau sambil ngejar-ngejar, udah aduh susah ya. Ya sudahlah, buat apa saya gak bisa tolong apa-apa deh. Enggak, saudara. Dia gak berdiri tepi danau nonton dari kejauhan, tapi ia datang menghampiri kita dan menginjakkan kakinya di atas hal-hal yang menakutkan kita. Apa yang kau takutkan saat ini? Tuhan datang. Tuhan menginjakkan kakinya di atas hal-hal yang kita takutkan itu, saudara. Yesus datang di tengah badai. Bukan setelah badai itu lewat. Kalau itu terjadi, itu pahlawan kesiangan, saudara. Ya. Udah menghadap badai baru datang. Wah, telat kamu. Enggak. Justru waktu badai itu ada, Tuhan Yesus datang kepada kita. Di dalam kehidupan kita, Yesus sering menemui kita bukan setelah masalah itu selesai, tapi di saat kita takut dan nyaris tenggelam. Dia datang untuk mengendalikan, mengatasi masalah-masalah tersebut, saudara. Kolose 1 ayat 16, coba kita buka.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu nih yang ada di langit, yang ada di bawah, di bumi ini semuanya Tuhan Yesus yang ciptakan. Segalanya dari Dia dan untuk Dia. Artinya apa? Segala sesuatu itu ada di bawah kuasa kendalinya Tuhan Yesus, saudara. Dari sini kita tahu bahwa Yesus tidak pernah kalah dari hal yang menakutkan kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Slide terakhir, bagian terakhir. Jadi kalau saudara saat ini sedang menghadapi tantangan atau segala usahanya kok gak maju-maju ya. Segini terus ya Tuhan. Kalau di sini sangat melelahkan saya, capek buat saya Tuhan. Kita harus pastikan bahwa hal-hal yang kecil ini, ya hal yang kita buat masalah kita besar, bagi Yesus itu kecil, saudara. Kecil. Semua itu buat kita tantangan dan menakutkan. Tapi semua itu ada di bawah kuasa Yesus. Ya. Bagi Yesus, itu bukan menjadi halangan. Ya. Dia akan datang untuk menolong kita. Bukan setelah badai itu lewat. Tapi saat badai itu datang, Dia datang menolong kita. Tuhan Yesus sudah memberi keselamatan kepada kita semua. Siapa sudah terima Yesus? Sudah menyadarikah saudara bahwa Yesus itu mati buat saudara? Dia menyerahkan hidupnya, mencucurkan darahnya, menembus dosa kita, menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Sadarkah saudara? Amin. Amin. Sadar saudara. Harus menyadari saudara. Dan saudara harus tahu, setelah saudara menerima keselamatan, saudara punya tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Waktu Yesus menyuruh, memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang, ke Betsaida. Apakah Tuhan Yesus tidak mau tahu? Terserah lo. Mau sampai nggak sampai terserah lo lah. Gitu ya. Pokoknya saya sudah kamu seberang. Enggak, saudara. Tapi Tuhan Yesus melihat apa yang terjadi pada murid-muridnya. Kalau Dia sudah menyuruh kita sampai ke seberang, kalau Dia sudah menyuruh kita sampai tujuan akhir, Dia akan pasti menyertai kita. Dan kita tidak akan dibuat mati konyol di tengah jalan, saudara. Tuhan Yesus tahu, udah suruh ke seberang ke Betsaida, kok tiba-tiba di tengah badai, gelombang, oh bakal tenggelam nih, udah biarin aja deh. Enggak. Tuhan Yesus sudah menyuruh muridnya ke seberang, ya sampai pasti seberang. Enggak dibuat mati konyol tenggelam di tengah danau, saudara. Karena itu Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus datang, memberi ketenangan buat mereka, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan para murid-muridnya. Dia tidak akan membuat kita tergeletak di tengah jalan. Lalu kita sepertinya kok hidup kita begini-begini aja. Harus saudara sadari. Tuhan punya tujuan mulia dalam kehidupanmu. Kalau engkau sudah sampai tujuan akhir, oke, gak apa-apa, check out saudara ya. Tapi kalau belum sampai tujuan akhirnya Tuhan dalam kehidupanmu, belum selesai men. Jangan berhenti men. Jangan mati konyol di tengah jalan. Tuhan sertaimu. Tuhan beri kekuatan buat engkau. Tuhan beri ketenangan buatmu. Tuhan berikan pemulihan-pemulihan, penyelesaian masalah dalam kehidupanmu. Dia menyertai kita sampai tujuan akhir. Amin.